Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Yusi Kusuma di channel Ibu Yusi Kusuma. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4, yaitu tentang bakteri-bakteri. Jadi jika minggu lalu kalian sudah membahas tentang virus, maka di bab 4 ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang bakteri. Oke, sebelum kita bahas, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri bakteri. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas tentang klasifikasi bakteri dan peranannya dalam kehidupan, ya. Baik, kita mulai. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri bakteri, mungkin kalian masih ingat bahwa berdasarkan membran intinya, organisme itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu organisme prokariotik dan organisme eukariotik. Apa yang membedakan antara organisme prokariotik dan organisme prokariotik itu? Kalian harus tahu bahwa organisme yang tergolong ke dalam prokariotik adalah bakteri, di mana bakteri ini sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada Archaebacteria dan ada Eubacteria, atau lebih dikenal dengan nama bakteri. Nah, sedangkan organisme yang tergolong ke dalam eukariotik itu adalah ada protista, jamur, hewan, dan tumbuhan. Nah, bakteri ini termasuk ke dalam kingdom atau kerajaan Monera, ya, yang artinya berasal dari kata moneres, artinya itu bersel tunggal. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang ciri-ciri bakteri, Ibu akan bertanya dulu, biasanya di mana sih kita dapat menjumpai bakteri? Ada yang tahu jawabannya? Oke, betul. Kita bisa menjumpai bakteri di mana-mana di sekitar kita. Sehingga karena bakteri itu bisa kita jumpai di mana-mana, akhirnya bakteri itu biasa disebut dengan bersifat kosmopolit, ya. Jadi bisa hidup di mana saja. Bisa di permukaan kulit kita, bisa juga di kepala, di mulut, di sistem pencernaan, di mana-mana ya, yang jumlahnya sangat banyak, bermiliar-miliar. Bahkan di dalam kotoran gigi juga banyak kita jumpai bakteri pembusuk namanya, ya. Nah, itulah mengapa bakteri biasa disebut dengan bersifat kosmopolit, karena kita bisa menjumpainya di mana saja. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana ciri-ciri bakteri yang lainnya, baik kita lihat ya, kita bahas. Kita bahas satu persatu tentang ciri-ciri bakteri. Oke. Ya, kita bahas dulu yang pertama, ciri umum dari bakteri. Ya. Nah, bakteri itu berasal dari bahasa Yunani, ya, artinya bakterium. Bakterium itu artinya batang kecil. Namun demikian, walaupun artinya batang kecil, bentuk bakteri itu tidak hanya seperti batang, melainkan nanti bisa kita lihat ya, bakteri itu ada yang berbentuk seperti bola, ada juga yang berbentuk seperti spiral. Jadi tidak hanya, walaupun artinya batang kecil, tapi bentuknya tidak selalu harus berbentuk batang. Nah, bakteri itu berukuran sangat kecil, ya, berdiameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Sehingga biasanya dalam istilah penyebutannya bakteri disebut dengan mikroorganisme. Ya, karena ukurannya sangat kecil, biasanya kita bisa mengamatinya hanya bisa menggunakan mikroskop. Bisa itu menggunakan mikroskop cahaya ataupun bisa menggunakan yang lebih canggih lagi, lebih jelas lagi hasilnya itu menggunakan mikroskop elektron, ya. Nah, itu ya. Jadi saking kecilnya bakteri, jadi kita harus menggunakan alat untuk melihatnya. Lalu yang kedua, bakteri itu memiliki dinding sel, ya. Nah, di dalam dinding sel ini biasanya tersusun atas polisakarida yang berikatan dengan protein, membentuk peptidoglikan atau asam muramik. Nah, jadi dinding selnya si bakteri ini membentuk peptidoglikan. Lalu selanjutnya, bakteri itu bersifat uniseluler yang terdiri atas satu sel. Selain itu tadi sudah dijelaskan di awal bahwa bakteri bersifat
prokariotik, artinya tidak memiliki membran inti. Hidupnya bersifat kosmopolit. Kenapa tadi bersifat kosmopolit? Karena bisa kita temukan di mana saja, ya. Di kondisi lingkungan yang buruk pun bakteri bisa hidup, yaitu dengan cara membentuk spora di dalam sel yang biasa disebut dengan endospora, ya. Selain itu juga hidup bakteri ada yang hidupnya soliter atau sendiri-sendiri, ataupun dia bisa hidupnya secara berkelompok ataupun berkoloni. Nah, itu adalah ciri-ciri umum dari bakteri. Selanjutnya kita lihat dari struktur bakteri, ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah struktur umum dari bakteri. Struktur umum dari bakteri, kalau kita lihat gambarnya, ya, bakteri itu memiliki dinding sel. Tadi dinding selnya yang berupa peptidoglikan, ya. Lalu selain dinding sel, bakteri juga memiliki membran plasma, ya, karena dia merupakan organisme prokariotik. Lalu dia memiliki sitoplasma. Lalu ada ribosom dan ada bahan inti. Itu adalah struktur umumnya. Selain struktur umum, juga bakteri memiliki struktur tambahan, yaitu meliputi flagela, ini ya, ini yang namanya flagela. Lalu ada pili, ini pili ya, bulu-bulu yang kecil, namanya pili atau fimbriae. Lalu ada kapsul, ini adalah kapsul yang di dalam, bagian dalam, ya. Kemudian ada klorosom, mesosom, vakuola gas, dan endospora. Nah, tentu saja struktur dari bakteri ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Kita akan bahas yang pertama kapsul, ya. Nah, kapsul di sini fungsinya adalah untuk mempertahankan diri, ya, dari serangan lawan. Nah, itu makanya bakteri memiliki kapsul. Lalu ada flagela. Ini adalah flagela, ya. Flagela itu fungsinya adalah untuk alat bergerak, ya. Itu adalah flagela. Selain flagela, ada juga dinding sel, ini ya, dinding sel. Setelah kapsul ada dinding sel yang berfungsi untuk perlindungan, ya. Dinding sel ini tersusun atas peptidoglikan. Lalu ada membran sel atau membran plasma. Di sini fungsinya adalah untuk mengatur keluar masuknya zat. Jadi kalau ada zat masuk, zat keluar dari bakteri, itu diatur oleh membran plasma. Selanjutnya ada mesosom, ya, ini mesosom. Nah, mesosom ini fungsinya adalah sebagai pabrik energi atau penghasil energi. Lalu ada tilakoid, ya, tilakoid atau nama lainnya lembar fotosintetik, ya. Nah, di sini nggak kelihatan, ini adalah tilakoid atau lembar fotosintetik yang berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian ada sitoplasma, ya. Kita lihat di sini, nah ini sitoplasma, ini lebih jelasnya di sini ya. Nah, sitoplasma ini fungsinya untuk berlangsungnya reaksi metabolik, ya. Selain sitoplasma juga ada DNA atau nukleoid. DNA di sini untuk mengontrol sintesis protein dan pembawa sifat genetik. Lalu selanjutnya ada plasmid pembawa gen tertentu yang dapat ditransformasikan ke sel lain, ya, untuk plasmid. Kemudian ada ribosom yang fungsinya adalah ini ribosom untuk sintesis protein, dan ada endospora, ya, untuk mempertahankan diri ketika dalam kondisi buruk dalam lingkungannya. Nah, itu adalah struktur bakteri, berikut bagian-bagiannya dan juga fungsinya, ya. Kita lanjut. Nah, kita lihat bentuk bakteri. Nah, seperti tadi di awal bahwa bakteri itu artinya berbentuk batang, ya, berbentuk seperti batang. Tapi walaupun artinya berbentuk seperti batang, tidak semua bakteri berbentuk seperti batang. Di sini ada bakteri yang berbentuk batang atau disebut dengan bacillus. Nah, ini terbagi menjadi monobacillus, lalu ada diplobacillus, ada streptobacillus. Nah, untuk monobacillus itu artinya bentuk bakteri tunggal, bentuk bakteri dalam bentuk batang yang tunggal. Contohnya ada bakteri E. coli, Lactobacillus, dan Salmonella typhi. Yang kedua ada diplobacillus. Jika bentuk bakterinya seperti batang tapi berdekatan, dua-dua berdekatan, ya, itu disebut dengan diplobacil.
bergandengan, 2. Selanjutnya ada Streptobacil, yaitu bakteri berbentuk batang yang bergandengan memanjang membentuk rantai ya, seperti ini. Nah, ini biasanya contohnya adalah Bacillus anthracis, yaitu penyebab penyakit antrak ya. Kemudian yang kedua bentuk bakteri bulat atau kokus. Nah, ini terbagi menjadi monokokus, itu artinya berbentuk bola tunggal untuk yang monokokus. Contohnya ada di sini Neisseria gonorrhoeae. Itu penyebab penyakit kencing nanah. Ya, ini gambarnya seperti ini, monokokus. Lalu ada Diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang bergandengan dua-dua ya. Contohnya di sini Diplococcus pneumoniae. Itu adalah penyebab penyakit radang paru-paru atau pneumonia. Selanjutnya ada Streptococcus. Untuk Streptococcus itu artinya bakteri bentuk bola yang berkelompok memanjang membentuk rantai, ya. Nah, di sini ada Streptococcus pyogenes, Streptococcus thermophilus, ya, Streptococcus lactis. Ini contohnya. Ada Staphylococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni membentuk sekelompok sel seperti buah anggur ya. Ini adalah Staphylococcus. Contohnya di sini adalah Staphylococcus aureus. Kemudian ada Sarcina ya, Sarcina atau Sarcina, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok 4-4 sehingga bentuknya mirip seperti kubus. Nah, ini contohnya adalah Sarcina sp. Kemudian yang ketiga adalah berbentuk spiral atau spirilium. Nah, untuk berbentuk spiral itu terbagi, yang pertama adalah spirilium atau spiral, yaitu bakteri yang bentuknya seperti spiral ya. Contohnya di sini ada Spirilium minor. Biasanya sel tubuhnya umumnya kaku untuk yang spirilium. Kemudian ada Spirochaeta. Nah, Spirochaeta ini golongan bakteri berbentuk spiral yang bersifat lentur. Biasanya pada saat bergerak tubuhnya dapat memanjang dan mengkerut. Nah, itu adalah Spirochaeta. Lalu yang ketiga ada Vibrio-koma atau koma ya. Bentuknya koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna. Contohnya adalah di sini Vibrio-koma atau Vibrio-cholerae, itu penyebab penyakit kolera. Nah, itu ya. Itu adalah bentuk-bentuk dari bakteri. Selanjutnya adalah reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri ini terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara aseksual dan reproduksi secara seksual. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual ini terjadi melalui proses konjugasi ya. Untuk yang seksual terjadi melalui proses konjugasi. Nah, konjugasi terjadi jika dua bakteri yang berdekatan memunculkan saluran konjugasi sehingga terjadi saling berhubungan. Nah, melalui saluran konjugasi ini, maka materi genetik dari satu sel berpindah ke sel lain, diikuti oleh sitoplasmanya. Untuk yang bakteri reproduksi secara seksual ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah transformasi, yang kedua transduksi, dan yang ketiga adalah konjugasi. Kita bahas yang pertama dulu ya, transformasi. Nah, transformasi terjadi jika bakteri yang berdekatan dengan bakteri lain dapat memindahkan plasmidnya. Jadi si plasmidnya pindah. Bakteri berdekatan lalu dia bisa memindahkan plasmidnya tanpa adanya saluran konjugasi. Jadi di si plasmid pindah ke bakteri berikutnya tanpa adanya saluran konjugasi. Nah, plasmid di sini adalah DNA yang membawa gen tertentu. Jika plasmid pembawa gen patogen berpindah ke bakteri lain yang tidak patogen, misalnya contohnya ada di sini bakteri Pneumococcus yang ganas pindah ke bakteri Pneumococcus yang jinak, maka bakteri yang mula-mula tidak patogen akan berubah menjadi patogen. Nah, ini disebabkan karena bakteri tersebut terdapat plasmid dari bakteri patogen, ya. Nah, itulah yang disebut dengan transformasi. Paham ya, anak-anak? Transformasi di sini
Sekali lagi, bakteri yang dapat memindahkan plasmidnya tanpa adanya proses konjugasi. Jadi yang tadinya bakterinya dari yang patogen, bakteri yang satunya tidak patogen, maka ketika disalurkan plasmidnya dari yang bakteri patogen yang jahat ke yang jinak, maka yang jinak akan berubah menjadi bakteri yang jahat. Nah, itu yang disebut dengan transformasi. Lalu kita bahas yang kedua, yaitu proses transduksi. Nah, untuk proses transduksi ini kalian mungkin masih ingat tentang peristiwa daur lisogenik pada virus, ya. Nah, di sini kan virus dapat menyambungkan materi genetiknya ke DNA bakteri dan membentuk propag. Jadi ini untuk transduksi ini berhubungan dengan daur lisogenik, ya. Jika propag ini aktif, dia akan menjadi virus baru. Ketika terbentuk virus baru, di dalam DNA virus sering terbawa sepenggal DNA bakteri yang diinfeksinya. Jadi, di dalam tubuh virus, selain ada DNA virus, juga ada DNA bakteri. Nah, virus yang memiliki dua macam DNA itu dikenal sebagai partikel transduksi. Ya, jadi dalam virus ini ada dua DNA, bisa DNA yang berasal dari bakteri, bisa DNA yang berasal dari virus itu sendiri. Nah, itulah dikenal dengan partikel transduksi, sedangkan peristiwa terbentuknya dikenal dengan transduksi. Nah, itu peristiwa transduksi, ya. Yang ketiga yaitu peristiwa konjugasi. Tadi sudah dijelaskan, ya, untuk di dalam peristiwa konjugasi ini berarti reproduksi seksualnya ini terjadi jika dua bakteri yang berdekatan memunculkan saluran konjugasi sehingga saling berhubungan. Nah, melalui saluran konjugasi ini, maka materi genetik dari satu sel akan berpindah ke sel lain yang diikuti sitoplasmanya. Begitu, ya. Nah, ini reproduksi secara seksual. Lalu yang kedua, ada reproduksi secara aseksual. Nah, reproduksi pada bakteri secara aseksual terjadi melalui proses pembelahan biner, ya. Nah, pembelahan biner itu sendiri adalah pembelahan langsung tanpa melalui tahapan seperti pembelahan mitosis. Jadi biasanya begini, yang namanya pembelahan biner itu dari satu sel terbentuk menjadi dua, dari dua menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16, dan seterusnya. Jadi begitu seterusnya kelipatannya. Biasanya proses pembelahan biner ini diawali dengan proses replikasi DNA menjadi dua kopi DNA identik, ya. Jadi diikuti pembagian sitoplasma dan akhirnya terbentuklah dinding pemisah di antara kedua sel anak bakteri. Nah, proses dalam pembelahan biner ini mampu memproduksi salinan genetik dari sel induk secara tepat. Selain itu juga, reproduksi yang cepat ini memungkinkan bakteri dapat berkembang menjadi sangat banyak dalam lingkungan yang menguntungkan. Ya, jadi kalau ibu rumuskan, rumusnya adalah 2 pangkat N. Jadi kalau misalkan asalnya bakterinya 0, 2 pangkat 0, maka 1. Kalau bakterinya 1, 2 pangkat 1 menjadi 2, dan seterusnya. Kelipatan seterusnya, ya, kalau 2 bakterinya ada 3, maka 2 pangkat 3, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu morfologi koloni bakteri. Nah, ini morfologinya. Kalian bisa lihat bentuk bakteri, ya, ada yang berbentuk sirkular, irregular, filamentous, rhizoid. Nah, ini, ya, ini bentuk-bentuknya. Bagaimana dengan bentuk tepi luarnya atau marginnya? Ini marginnya. Ada yang entir, undulate, filiform, curled, lobat, ya, ini. Untuk elevator atau ketinggian, elevasi, itu ada raised, ada convex, ada flat, ada ambonet. Ini morfologi koloni dari bakteri. Kemudian kita lihat yang terakhir untuk pembahasan materi ini, yaitu tentang pewarnaan atau pengecatan bakteri. Nah, pewarnaan atau pengecatan bakteri ini kita bisa lihat merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi bakteri. Nah, mengidentifikasi bakteri biasanya secara umum pewarnaan bakteri mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, kenapa sih bakteri itu harus diwarnai?
yaitu untuk mempermudah melihat bentuk bakteri. Selain mempermudah juga untuk memperjelas ukuran bakteri. Kemudian melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri jika memungkinkan. Dan melihat reaksi bakteri terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia dapat diketahui. Nah, kalian lihat di sini, pewarnaan pada bakteri itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi bakteri, yaitu dengan cara apa pewarnaannya? Yaitu dengan cara pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram ini ada dua, ada pewarnaan gram negatif dan ada pewarnaan gram positif. Nah, apa yang bisa membedakan antara bakteri gram positif dan gram negatif? Yang pertama kita lihat dari warnanya dulu. Bakteri yang berwarna ungu dan biru itu termasuk ke dalam bakteri gram positif. Jika dikasih pewarnaan gram ternyata bakterinya lebih warnanya ke merah, maka itu adalah bakteri gram negatif. Itu dari warnanya ya. Lalu bagaimana dengan dinding sel? Kita lihat dinding sel bakteri gram positif lebih tebal daripada gram negatif. Ketebalannya bisa dilihat untuk gram positif 1-4%, sementara gram negatif 11-12%. Lalu resistensi terhadap alkali untuk bakteri gram positif dia tidak larut dalam KOH ya, sedangkan bakteri gram negatif larut. Kemudian kepekaan terhadap iodium untuk gram positif lebih peka, gram negatif kurang peka. Toksin yang terbentuk untuk bakteri gram positif itu berupa eksotoksin, sedangkan bakteri gram negatif endotoksin. Resistensi terhadap pelarut, nah di sini lebih tahan, sedangkan bakteri gram negatif lebih peka. Sifat tahan asamnya untuk yang gram positif ada yang tahan asam, sedangkan untuk bakteri gram negatif tidak ada yang tahan asam. Kepekaan terhadap penisilin untuk bakteri gram positif lebih peka, bakteri gram negatif kurang peka. Dan yang terakhir, kepekaan terhadap streptomycin, bakteri gram positif tidak peka, sedangkan bakteri gram negatif lebih peka. Nah, anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang ciri-ciri bakteri dan bentuk-bentuk bakteri. Terlebih dahulu ya, nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali tentang klasifikasi bakteri serta peranannya dalam kehidupan. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa paham tentang materi bakteri ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.